Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kirana. Saya dari BKI 2 dengan NIM 2441356. Baik, saya akan saja membahas pengertian penyuluhan agama Islam. Penyuluhan agama itu diambil dari kata suluh yang seperti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat. Jadi, penyuluh merupakan jur penerang yang menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip etika nilai keberagaman yang baik. Jadi, keberadaan penyuluh agama Islam di Indonesia yang beriringan dengan kebutuhan negara yang ingin mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama, terutama pada periode Orde Baru di dalam salah satu pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1976. Presiden Soeharto menyatakan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus ke masyarakat kita untuk yang harus di masyarakat dalam kehidupan baik. Baik, selanjut prinsip-prinsip penyuluhan agama Islam. Dalam pelaksanaan penyuluhan, pribadi muslim memiliki ketangguhan pribadi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yang mana memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu dengan beriman kepada Allah, memiliki prinsip kepercayaan, yaitu dengan beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga, memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, memiliki prinsip pembelajaran, yaitu berprinsip kepada Al-Quran. Dan yang kelima, memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, memiliki prinsip keteraturan, yaitu dengan beriman kepada ketentuan Allah. Baik, prinsip umum penyuluhan agama Islam, yaitu prinsip dapat dipahami sebagai ketentuan yang baik yang harus ada atau harus dijalankan dalam penyuluhan agama Islam. Prinsip dasar diartikan sebagai prinsip-prinsip penyuluhan agama Islam di antara lain. Yang pertama, prinsip partisipasi, yang mana hubungan antara penyuluh dan kelompok binaan perlu dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok binaan secara terbuka, transparan, bersahabat, dan hangat disandari oleh semangat kesetaraan. Dan yang kedua, prinsip untuk semua, bahwa penyuluhan berlaku untuk semua sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam. Penentu kelompok binaan benar-benar berdasarkan pada pertimbangan kebutuhan. Yang ketiga, prinsip perbedaan individual, bahwa setiap individual memiliki keunikan dan kesusuan tertentu yang berbeda antara individu satu dengan yang lain. Karena itu proses penyuluhan agama Islam perlu mempertimbangkan latar belakang. Baik, selanjut 4. Prinsip berdasar seutuhnya. Penyuluh diterapkan dengan pemandang sasaran sebagai pribadi seutuhnya sebagai manusia yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, dan emosi. 5. Prinsip interdisiplin, bahwa permasalahannya itu yang ada di kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin. Menurut apa yang diberikan oleh penyuluh itu tidak bersifat mutlak, tetapi perlu memberikan peluang terbukanya sudut pandang lain dalam mendekati suatu permasalahan. Itu yang keenam, prinsip berpusat pada sasaran.
Ukuran keberhasilan bukan terpusat pada penyuluh, tetapi pada kepuasan kelompok binaan sebagai sasaran penyuluhan. Baik, ada lagi yang saya sampaikan selanjut, prinsip-prinsip khususnya penyuluhan agama Islam, yang dimana pendekatan khusus pembelajaran itu pendidikan agama Islam pendidikan dengan keteladanan merupakan pendekatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak, spiritual, dan sosial peserta didik. Jadi, adapun prinsip-prinsip khusus penyuluhan agama Islam itu diantaranya seperti prinsip keteladanan, uswah hasanah yang biasa disebut. Penyuluhan agama Islam harus menjadi teladan bagi masyarakat. 2. Prinsip hikmah dan mauizah hasanah. Penyuluh agama Islam dilakukan dengan bil hikmah, menyesuaikan prinsip mengenal sebelum memberi penyuluhan. Lanjut,